Shalom semua jemaat Tuhan ICB di Batang Lama. Pada pagi ini mari kita datang kepada Tuhan dan kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama kita memuliakan Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkatkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, kita mau menyanyi pujian ini. Kita berterima kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tahu pertolongan dan penyertaan Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita saudara. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat, atas pimpinanmu, atas penyertaanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan senantiasa memimpin kami, karena Tuhan senantiasa menyertai kami, karena Tuhan senantiasa melindungi kami. Tuhan, pada saat ini sebentar Tuhan kami akan merenungkan dengan firman-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu akan berbicara dengan firman-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya nama Tuhan Yesus saja akan dipermuliakan, akan ditinggikan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Pakailah lidah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin. Oke, shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa bagi kita. Amin. Pada pagi ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, atas berkat, atas kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada kita, Dia selalu menolong kita, Dia selalu memimpin kita, saudara. Dan hari ini kita mau belajar, kita mau merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan kita, saudara. Mari kita lihat Injil Markus 11 ayat yang ke-20 hingga ke-26. Sekali lagi mari kita lihat Injil Markus 11 ayat yang ke-20 hingga ke-26. Garis besar di sana, pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Sekali lagi, pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Ayat 20 mengatakan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai kepada akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi ataupun guru, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berancaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Ayat yang terakhir, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membawa kita satu tema untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama merenungkan, dapat yaitu dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Yang pertama, apa saja yang kamu minta dan doakan, ya, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya, ya, dan salah satu muridnya akan melihat bahwa pohon ara sudah kering. Ketika Yesus mengutuk pokok itu, bahwa pokok itu tidak berbuah, dan Yesus berkata kepada pokok itu akan kering dan akan terjadi kering, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi hari ini
Apa saja yang kamu minta dan doakan, ya, dengan iman kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Bahwa setiap permintaan kita, setiap doa-doa kita, tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Tuhan pastinya akan memberikan kita, ya, kekuatan dan memberikan kita kesembuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu di dunia ini banyak pencobaan-pencobaan, apalagi segala sakit penyakit yang telah melendahkan. Jangan kita memperbesar-besarkan dunia ini, saudara, seperti corona ini. Jangan kita memperbesar-besarkan. Biarlah kita memperbesar-besarkan Tuhan kita. Biarlah kita memperbesar-besarkan Allah kita, Yesus Tuhan kita, karena Dialah Allah kita. Apa yang kamu minta, Tuhan pastinya akan menjawab, saudara. Tuhan pastinya akan melindungi. Ya, Tuhan pasti akan memimpin dalam kehidupan kita, saudara, yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terhitung seringnya para hamba Tuhan atau pengkhotbah mengingatkan kita kedahsyatan kuasa Tuhan, sebab Dia selalu punya cara untuk menolong kita, ya, dengan caranya selalu ajaib dan mengherankan. Namun begitu diperhadapkan dengan kenyataan tidak seperti yang diharapkan, ketika diperhadapkan masalah yang berat, firman yang telah kita dengar berkali-kali terasa tidak berkesan sedikit pun di pikiran kita. Kita lupa dengan kebesaran kuasa Tuhan. Kita lupa dengan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Kita mudah sekali panik ataupun stres, takut, khawatir, dan cemas, dan mengeluh kepada Tuhan. Dan hari ini kita percaya apa yang kita minta kepada Tuhan dengan iman kita pada saat ini. Saya percaya Tuhan pastinya akan memberi, pastinya kita akan menerima. Nah, ini dasar kita, iman kita harus tetap teguh, harus kita tetap percaya kepada Tuhan. Terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita mempunyai iman, kita mempunyai dasar segala sesuatu. Apa yang kita tidak lihat, ya, apa yang kita tidak tahu, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita akan, ya, kita akan dapat merasai ketika Tuhan akan menolong kita, ketika Tuhan akan memimpin kita dengan iman kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Yakobus 2 ayat yang ke-17 juga mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sudahkah kita mengimplikasikan iman kita di dalam kehidupan nyata? Yakobus juga menyatakan, Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita harus beriman, saudara. Kita mau melayani Tuhan, iman kita harus melakukan. Tanpa iman, saudara, percaya kepada Tuhan, pada hakikatnya iman itu akan mati. Iman itu tidak akan berguna. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan yakin kepada Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Yakobus 2 ayat yang ke-24 juga mengatakan, jika kamu lihat manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman,
Saat kita berada di dalam lingkungan gereja atau pertemuan-pertemuan ibadah atau persekutuan, iman kita diteguhkan melalui doa. Ini iman kita, saudara. Kesaksian kita, puji-pujian kita yang kita naikkan di hadirat Tuhan. Terlebih lagi saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan, iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari ini apakah iman kita teguh ketika sedang berada di luar ataupun berjam-jam ibadah dan diperhadapkan dalam situasi yang sukar? Yang terjadi adalah kita mudah sekali lemah, semangat mencari Tuhan lemah, iman pun menjadi goyah. Dan hari ini kita percaya, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, harus kita, iman kita percaya dan iman kita akan diteguhkan dalam Tuhan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, percayalah bahwa kamu telah menerima. Hari ini kita harus percaya dengan iman kita. Jika kita sudah melayani Tuhan, jika kita sudah percaya kepada Tuhan, dengan iman kita tidak akan goyah, iman kita tidak akan mudah jatuh. Dan kita percaya Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dan seterusnya, mari kita lihat Markus 9 ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan di sini juga, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Inilah iman kita, saudara. Percayalah, pasti kita akan menerima. Ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berfirman, sesungguhnya orang siapa berkata kepada gunung ini, berencaklah dan tercempaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Percayalah akan kuasa Tuhan, percayalah mujizat-mujizatnya, karena mujizat-mujizatnya itu masih ada, saudara, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melindungi kita, Tuhan pasti akan memimpin kita, Tuhan akan pasti menyertai kita di mana setiap langkah kita, di mana setiap kita berjalan, bahkan juga setiap keluarga kita. Tuhan pasti akan menolong kita, saudara. Jadi pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita sama-sama, firman Tuhan sampai di situ saja. Walaupun firman itu adalah yang saya sampaikan adalah sederhana, biarlah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini, sama-sama kita belajar minta kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan mengajarkan kita, yang akan menguatkan iman kita, supaya kita tetap memandang wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Berpujilah Engkau ya Bapa di surga, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Sebentar Tuhan kami sudah merenungkan firman-Mu, Engkau akan memberkati kami, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah melihat, yang sudah belajar Tuhan firman-Mu. Tuhan Yesus akan memberkati, Tuhan Yesus akan menguatkan iman kami, supaya kami tetap memandang wajah Tuhan, supaya kami tetap memuliakan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Dan berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengar Tuhan pada saat ini, iman mereka tetap kuat, bahkan juga kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dan doa kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus akan
memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dan pengucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin. Haleluya.